Dalam riwayat berdirinya Kabupaten Banjarnegara disebutkan bahwa seorang tokoh masyarakat yang bernama Kyai Maliu sangat tertarik akan keindahan alam di sekitar Kali Merawu, sebelah selatan Jembatan Celangap. Keindahan tersebut antara lain karena tanahnya berundak berbanjar sepanjang kali. Sejak saat itu, Kyai Maliu kemudian mendirikan pondok atau rumah sebagai tempat tinggalnya yang baru. Setelah Kyai Maliu tinggal di tempat barunya tersebut, dalam waktu singkat disusul pula dengan berdirinya rumah-rumah penduduk yang lain di sekitar pondok Kyai Maliu, sehingga kemudian membentuk suatu perkampungan. Perkampungan tersebut terus berkembang waktu demi waktu yang akhirnya menjadi sebuah desa. Desa baru tersebut kemudian dinamakan Banjar, sesuai dengan daerahnya yang berupa sawah yang berpetak-petak. Atas dasar musyawarah penduduk desa baru tersebut, Kyai Maliu diangkat menjadi pertinggi atau kepala desa, sehingga kemudian dikenal dengan nama Kyai Ageng Maliu Pertinggi Banjar. Keramaian dan kemajuan desa Banjar di bawah kepemimpinan Kyai Ageng Maliu semakin pesat tak kala kedatangan Kanjeng Pangeran Giriwasiat, Panembahan Siripit dan Nyai Sekati yang sedang mengembara dalam rangka syiar agama Islam. Ketiganya merupakan putra Sunan Giri, Raja di Giri Gajah Gresik yang bergelar Prabu Satmoko. Sejak kedatangan Pangeran Giripit, desa Banjar menjadi pusat pengembangan agama Islam. Kyai Ageng Maliu semakin bertambah kemampuannya dalam hal agama Islam dan dalam hal memimpin desa Banjar. Karena kepemimpinannya itulah desa Banjar semakin berkembang dan semakin ramai. Desa Banjar yang didirikan oleh Kyai Ageng Maliu inilah pada akhirnya menjadi cikal bakal Kabupaten Banjarnegara. Setelah wafatnya Adipati Wargo Utomo I atau Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang setelah menghadap Sultan Hadiwijaya akibat adanya kesalahpahaman utusan dari Kerajaan Pajang dalam mengartikan perintah Sultan Hadiwijaya yang diperkuat dengan fitnah Demang Toyareka, pucuk pimpinan Kabupaten Wirasaba mengalami kekosongan. Untuk selanjutnya Kabupaten Wirasaba dipimpin oleh patih yang telah mewakili Adipati sejak menghadap Sultan. Para putra Adipati tidak ada yang berani menggantikan kedudukan ayahnya sebelum mendapat izin dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang. Menyadari kesalahannya yang menyebabkan wafatnya Adipati Wargo Utomo I, Sultan Hadiwijaya mengutus Tumenggung Tambakbaya mengirimkan surat kepada keluarga Adipati Wargo Utomo I di Wirasaba yang isinya mengharapkan kehadiran salah satu putra Adipati Wargo Utomo I menghadap Sultan. Namun demikian tidak satupun dari putra Adipati Hargo Utomo I yang bersedia menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Hal ini dikarenakan di samping duka akibat peristiwa terbunuhnya ayahanda belum sepenuhnya hilang, muncul perasaan khawatir bila mana ternyata mendapat perlakuan serupa. Akhirnya Tumenggung Tambakbaya meminta Joko Kaiman yang merupakan menantu Adipati untuk memenuhi panggilan Sultan menghadap ke Pajang. Atas persetujuan saudara-saudara iparnya, berangkatlah Joko Kaiman menghadap Sultan Hadiwijaya di Pajang. Sesampainya di Pajang, Sultan menjelaskan duduk permasalahan sehingga Adipati Hargo Utomo terbunuh dan menyampaikan permohonan maaf kepada semua putra Adipati dan masyarakat Wirasaba. Dalam kesempatan itu pula, Sultan Hadiwijaya mengangkat Joko Kaiman menjadi Bupati Wirasaba menggantikan Adipati Wargo Utomo I yang kemudian bergelar Adipati Wargo Utomo II. Menyadari statusnya hanya sebagai putra menantu, maka demi menjaga keutuhan keluarga, setelah diangkat menjadi bupati, Joko Kaiman atau Wargo Utomo II mengeluarkan kebijakan yaitu membagi Kabupaten Wirasaba menjadi 4 kabupaten kecil untuk saudara-saudara iparnya. Kabupaten Wirasaba diserahkan kepada Nyai Ngabei Wargo Wijoyo. Kabupaten Morden diserahkan kepada Kyai Ngabei Wirokusumo.
Kabupaten Banjar Petambakan diserahkan kepada Kiai Ngabei Wiroyudo, dan Kabupaten Banyumas di daerah Kejawar dipimpin sendiri oleh Warga Hutomo II. Kebijakan ini disetujui semua saudara iparnya dan mendapatkan izin dari Sultan Pajang, karena kebijakannya membagi daerah Wirasaba menjadi 4 kabupaten tersebut. Kiai Adipati Warga Hutomo II mendapat julukan Adipati Merapat. Peristiwa tersebut merupakan awal adanya pemerintahan Kabupaten Banjar Petambakan, cikal bakal Kabupaten Banjarnegara. Kiai Ngabei Wiroyudo merupakan Bupati Banjar Petambakan pertama yang memerintah pada kurang lebih tahun 1582. Namun siapa pengganti Kiai Ngabei Wiroyudo sampai Raden Ngabei Banyakwide diangkat sebagai Kliwon Banyumas yang bermukim di Banjar Petambakan tidak diketahui, karena tidak ada atau belum ditemukan sumber atau catatan tertulis. Ada kemungkinan Kabupaten Banjar Petambakan di bawah Kiai Ngabei Wiroyudo tidak berkembang atau tidak lestari, seperti halnya Kabupaten Merden yang diperintah Raden Ngabei Wargawijaya dan Kabupaten Wirasaba yang diperintah Raden Ngabei Wirakusuma. Tidak demikian halnya dengan Kabupaten Banyumas, Raden Adipati Warga Hutomo II yang dapat bertahan dan terus berkembang. Raden Banyakwide adalah putra Raden Tumenggung Mertoyudo, Bupati Banyumas keempat. Dari sini terlihat bahwa selama 3 periode kepemimpinan Bupati di Kabupaten Banyumas, setelah Warga Hutomo II sampai dengan Bupati keempat Raden Tumenggung Mertoyudo, Kabupaten Banjar Petambakan tidak tercatat ada yang memerintah. Karena cukup lama tidak ada yang memerintah, maka setelah diangkatnya Raden Banyakwide sebagai Kliwon Banyumas tetap bermukim di Banjar Petambakan. Ada yang menyebut Banyakwide adalah Bupati Banjar Petambakan pertama setelah pemerintahan Ngabei Wiroyudo. Raden Banyakwide mempunyai 4 putra, yaitu Kiai Ngabei Mangunyudo, Raden Kentul Kertoyudo, Raden Bagus Berata, dan Mas Ajeng Basiah. Sepeninggal Raden Banyakwide, Kabupaten Banjar Petambakan diperintah oleh Raden Ngabei Mangunyudo I yang dikenal dengan julukan Hadipati Mangunyudo Sedoloji, karena beliau gugur di Loji saat perang melawan Belanda di Kartosuro. Kebenciannya terhadap Belanda ditunjukkan sewaktu ada perang Pracino atau Pecinan, yaitu pemberontakan oleh bangsa Tionghoa kepada VOC saat Mataram dipimpin Pakubuwono II. Raden Ngabei Mangunyudo I sebagai Bupati Manca minta izin untuk menghancurkan Loji VOC di Kartosuro. Pakubuwono II mengizinkan dengan suatu permintaan agar Raden Ngabei Mangunyudo tidak membunuh pasangan suami istri orang Belanda yang berada di loji paling atas. Akhirnya perang sengit pun terjadi antara prajurit Mangunyudo I dengan pasukan VOC pada tahun 1743. Melihat prajuritnya banyak yang tewas, Adipati Mangunyudo I sangat marah. Seluruh penghuni loji dibunuhnya. Bahkan beliau lupa pesan Sri Susuhunan Pakubuwono II. Melihat masih ada orang Belanda yang masih hidup di bagian paling atas loji, Raden Mangunyudo I mengejarnya dan berusaha membunuh pasangan suami istri orang Belanda yang sebenarnya adalah Pakubuwono II dan Permaisuri yang sedang menyamar. Merasa terancam jiwanya, Pakubuwono II akhirnya membunuh Adipati Mangunyudo I yang sedang kalap di loji VOC. Sebab itulah kemudian Adipati Mangunyudo I dikenal dengan sebutan Adipati Mangunyudo Sedoloji. Berdasarkan sumber atau buku inti silsilah dan sejarah Banyumas, setelah Adipati Mangunyudo I wafat, disebutkan bahwa pengganti Bupati Banjar Petambakan adalah putranya yang bergelar Raden Ngabei Mangunyudo II yang dikenal dengan Raden Ngabei Sedomukti. Di era kepemimpinannya, kabupaten dipindahkan ke sebelah barat Sungai Merawu dengan nama Kabupaten Banjar Watu Lembu atau Banjar Selo Lembu.
Raden Ngabehi Mangunyudo II merupakan Bupati Banjarwatulembu pertama, yang kemudian digantikan oleh putranya bergelar Raden Ngabehi Mangunyudo III, yang kemudian berganti nama menjadi Kiai Raden Ngabehi Mangunbroto Bupati Anom Banjar Selo Lembu. Masih dari sumber yang sama, Raden Ngabehi Mangunbroto wafat karena bunuh diri. Penggantinya adalah Raden Tumenggung Mangunsubroto yang memerintah Kabupaten Banjarwatulembu sampai tahun 1831. Karena Kabupaten Banjarwatulembu sangat antipati terhadap Belanda, maka setelah Perang Diponegoro di mana kemenangan di pihak Belanda, Kabupaten Banjarwatulembu diturunkan statusnya menjadi distrik dengan dua penguasa, yaitu Raden Ngabehi Mangunsubroto dan Raden Ngabehi Ranudirejo. Berdasarkan sumber register Sarasilah, keturunan Raden Ngabehi Banyakwide dan register catatan legenda riwayat Kanjeng Sunan Giriwasiat, Kiai Panembahan Giripit Nyai Ageng Sekati. Dalam sumber tersebut disebutkan bahwa yang menggantikan Mangunyudo I adalah Raden Ngabehi Kentul Kertoyudo, yang kemudian bergelar Raden Ngabehi Mangunyudo II. Dalam Perang Diponegoro lebih dikenal dengan Raden Tumenggung Kertonegoro III atau Mangunyudo Mukti. Pada masa pemerintahannya, kabupaten dipindahkan ke sebelah barat Sungai Merawu dan kemudian dinamakan Kabupaten Banjarwatulembu. Sikap Adipati Mangunyudo II yang sangat antipati terhadap Belanda dan bahkan turut memperkuat pasukan Diponegoro dalam perang melawan Belanda berakibat Raden Ngabehi Mangunyudo II dipecat sebagai Bupati Banjarwatulembu. Dan pada saat itu pula status Banjarwatulembu diturunkan menjadi distrik dengan dua penguasa, yaitu Raden Ngabehi Mangunbroto dan Raden Ngabehi Ranudirejo. Terlepas sumber mana yang benar, para pemimpin atau Bupati Banjar mulai dari Mangunyudo I sampai Mangunsubroto atau Mangunyudo II semuanya anti penjajah Belanda. Karena selama Perang Diponegoro dapat mengatasi pasukan Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh pasukan dari Kabupaten Banjarwatulembu dan dianggap berjasa kepada Kerajaan Mataram, Raden Tumenggung Dipoyudo IV yang pernah menjabat Ngabehi di Purbalingga dan kemudian diangkat menjadi Tumenggung Ayah selama 25 tahun oleh Belanda diusulkan kepada Sri Susuhunan Pakubuwono ke-7 untuk ditetapkan menjadi Bupati Banjar. Setelah mendapat izin, maka berdasarkan resolusi Governor Jenderal Botinsrok pada tanggal 22 Agustus tahun 1831 nomor 1, maka Raden Tumenggung Dipoyudo IV resmi menjabat Bupati Banjarwatulembu. Beberapa saat setelah pengangkatannya, Raden Tumenggung Dipoyudo IV meminta izin kepada Pakubuwono ke-7 di Kasunanan Surakarta untuk memindahkan kota kabupaten ke sebelah selatan Sungai Serayu. Setelah permintaan tersebut dikabulkan, maka dimulailah pembangunan kota kabupaten yang semula berupa daerah persawahan. Untuk mengenang asal mula kota kabupaten baru yang berupa persawahan dan telah dibangun menjadi kota, kabupaten baru tersebut diberi nama Banjarnegara. Setelah segala sesuatunya siap, Raden Tumenggung Dipoyudo IV sebagai bupati beserta semua pegawai kabupaten pindah dari Banjarwatulembu ke kota kabupaten yang baru, yakni Banjarnegara. Dikarenakan pada saat pengangkatannya status Kabupaten Banjarwatulembu yang terdahulu dihapus, maka Raden Tumenggung Dipoyudo IV dikenal sebagai Bupati Banjarnegara.